Halo guys, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga yang sedang menyaksikan ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih di rumah aja. Jadi video ini untuk melanjutkan postingan story gue beberapa waktu yang lalu, kurang lebih kayaknya sekitar seminggu yang lalu, dimana gue cerita gue team up sama Kavino untuk bikin question and answer, dimana teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ke gue bisa ditanyain ke kavino.id. Dan di kesempatan kali ini gue akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Disclaimer, there was a lot of you asking, jadi nggak mungkin semuanya bisa dijawab di video yang ini, tapi semoga pertanyaannya tetap bisa mewakili buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya nggak masuk ke list pertanyaan yang akan dijawab sekarang ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan. Terima kasih udah meluangkan waktunya, dan terima kasih sudah ikut bersenang-senang dalam rangka kepo bersama Iqbal. So that means a lot guys, thanks. Sebelum gue lanjut juga ke menjawab pertanyaan, mungkin gue akan ngasih sedikit update dulu situasi terkini di Melbourne kayak gimana, dan aktivitas apa aja yang gue lakuin selama lockdown di rumah selama 2 bulan kebelakang ini. Jadi udah memasuki bulan kedua, sebentar lagi udah 14 hari puasa juga, nggak berasa banget di Melbourne, Australia. Dan setahu gue emang situasi di sini emang things are looking better gitu. Jadi situasinya udah mulai membaik, hopefully. Sepengetahuan gue, terakhir yang gue baca, current hospitalization-nya di Victoria, which is state di mana Melbourne ada, di mana gue tinggal, itu dikit kok, sekitar 18, so nggak nyampe under 100 case gitu untuk satu Victoria ya, yang cukup besar gitu. Dan katanya rumornya juga dalam beberapa hari ke depan lockdownnya restrictionnya akan dikurangi, jadi mungkin akhirnya boleh keluar tapi dengan peraturan tertentu dan yang lain-lain. Tapi gue juga nggak tahu, dan gue juga nggak pengen terlalu terburu-buru karena second wave and everything, kita masih belum tahu kayak gimana. Jadi gue akan tetap take things slow walaupun nanti udah dibuka. Yang biasa gue lakukan selama 2 bulan terakhir ini, gue lagi sibuk banget sebenarnya sama kuliah. Karena kuliah ternyata dengan adanya corona ini, lalu dengan programnya menjadi daring atau online, ternyata tidak banyak kompensasi yang diberikan sama kampus kepada mahasiswanya. I think it's a good thing on one hand, karena itu membuat gue menjadi punya banyak kegiatan untuk mengisi waktu selama berdiam diri di rumah saja. But on the other, of course, kayak kadang-kadang ngerasa, oh my god, banyak banget tugasnya gitu. But well, I guess ya itu adalah alasan utama kenapa gue ada di sini, so I can't complain, I suppose. Other than that, I have been, to be honest, nggak terlalu banyak sih yang gue lakuin selama kuarantin di rumah ini. And I guess I have to kind of bring it up buat yang pengen denger ini. Kayak selama self quarantine ini banyak banget kayak cerita-cerita atau kasus-kasus di mana mental health itu terganggu banget, karena banyak orang-orang yang merasa mereka nggak produktif, banyak orang-orang yang merasa mereka kayak, oh kok gue ngapa-ngapain ya, kok kayaknya yang lain tetap kayak berkegiatan dan lain-lain, kok semuanya kayaknya improving themselves gitu, membuat diri mereka menjadi baik, kok gue kayaknya gini-gini aja. Yang menurut gue penting untuk semuanya tahu, termasuk diri gue pribadi, adalah bahwa selama masa pandemi ini tuh bukan waktunya, memang bukan waktunya kita untuk kayak bebenah-benah untuk menjadi lebih baik, atau waktu kita untuk belajar skill baru. Of course kita punya banyak waktunya untuk melakukan hal-hal tersebut, tapi jangan jadiin itu patokan kalau kita tidak melakukan itu, bahwa kita menyia-nyiakan waktu kita selama berdiam diri di rumah selama masa pandemi ini. Karena ini bukan ajang kompetisi siapa yang lebih produktif, ini bukan ajang kompetisi siapa yang lebih kreatif. Semuanya merasakan hal yang sama, dan harusnya ini menjadi waktu buat kita untuk take things slow dan mencoba untuk justru menghargai hal-hal kecil, termasuk menghargai tidak melakukan apapun. So slow days are okay days guys, it's okay. Lanjut ke Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan, lalu udah dipilih-pilih lagi sama tim Kavino. Sekarang mau coba gue jawabin.
Ini semuanya dari akun Instagram. Jadi kalau teman-teman yang memberikan pertanyaan ini mungkin nonton, thanks for the questions and congrats for making it. Yang pertama dari e.ardita. Apa hal pertama yang akan dilakukan setelah kuarantin? Pasti akan meluk teman-teman sih. Maksudnya pasti akan ketemuan sama teman-teman, lalu akan memeluk mereka. Karena gue ngerasa semenjak adanya corona ini bikin gue sadar kalau kayak we take hugs and cuddle and everything for granted. Kayak oh ya udah gue bisa hugs orang kapan aja gitu. It's okay, gue bisa tos orang kapan aja. But then when this thing happens, semuanya kayak oh my god, gue berharap kita bisa shake hands tapi ternyata nggak bisa gitu. So yeah, I'm gonna hug them. Anyone I can see here, or when I go back home atau ketika gue pulang, siapapun yang bisa gue temuin, kan gue peluk. And then probably gue pengen banget makan ramen sih. Tapi puasa ya. Oh ya nggak apa-apa, bukanya di luar berarti. Iya, bukanya di luar. Makan ramen. Terus pengen ke taman sama teman-teman. Di sini tuh sering banget, nggak sering banget sih. Cuma salah satu kegiatan yang lumayan sering gue lakukan sama teman-teman gue tuh biasanya kalau nggak ke taman, ke pantai gitu. Terus biasanya kayak bawa apa sih? Apa namanya? Bukan karpet, kayak alas gitu loh, taplak, untuk kayak jadi tatakan buat kita duduk di pasir atau nggak di rumput, and just have a talk, ngobrol, bawa speaker, dengerin lagu dan lain-lain, foto-foto. Kebetulan teman gue di sini banyak banget yang fotografer, pokoknya banyak videografer, fotografer, artis dari Melbourne, so it's fun hanging out with them. You have so many like crazy ideas in your head. Mereka bisa kayak langsung mengerti itu, so it's pretty cool. So ya itu yang akan gue lakukan ketika gue keluar dari kuarantin. Pertanyaan nomor 2 dari Balki Skyla_14. 3 rencana dalam 3 tahun ke depan. Oh my god, tough. Lulus kuliah, punya startup, nggak harus startup sih, maksudnya any type of business I suppose. Samardo sudah manggung lebih dari kalau setahun 50 kali. Karena berarti kalau udah selesai kuliah udah bisa ngeband kan. Jadi maksudnya full on ngeband, full commitment gitu. Itu sih. To be honest sebenarnya nggak tahu apa yang banyak banget gitu yang rasanya pengen gue realisasikan, dan rasanya itu juga menjadi struggle yang gue dan teman-teman seumuran gue rasain. Dimana kalau ditanya kayak lu abis kuliah mau ngapain itu, 3 tahun lagi ke depan mau ngapain, kayak I think it can only go two ways. Either kayak lu banyak banget yang lu pikirin lalu lu menjawabnya dengan lu ngomong aja karena well itu mimpi boleh apapun itu setinggi-tingginya, atau kayak aduh gue nggak tahu banget gue mau ngapain gitu. Itu kayaknya gue yang kedua deh, nggak tahu banget sebenarnya, full of uncertainty guys. Nomor 3, Tiara DWL STR, seberapa penting pendidikan? Dari dulu tuh gue selalu ngerasa sekolah tuh kayak playground buat gue sih, kayak tempat bermain dan rumah kedua, klisenya. Kenapa? Soalnya dari dulu udah sering bekerja atau berkegiatan di luar rumah. Jadi rumah tuh selalu jadi tempat dia beristirahat aja sama mandi, karena paginya udah harus sekolah lagi. Jadi ketemu teman-teman, berinteraksi sama sekitar, lalu belajar problem solving, decision making dan lain-lain, itu semuanya banyak banget terjadinya di sekolah. Terus gue juga selalu percaya kalau sekolah atau mengenyam pendidikan tuh nggak cuma apa yang kita pelajarin di dalam kelas, tapi apa juga yang kita pelajarin di luar kelas, lalu apa yang kita pelajarin di perjalanan menuju kelas,
dan perjalanan dari kelas menuju tempat yang lain. Itu semuanya tuh proses pembelajaran gitu. Jadi menurut gue itu semuanya penting dan cuma bisa didapetin di sekolah, nggak kayak dari jalur-jalur pendidikan yang lain, homeschooling dan yang lain gitu. So menurut gue itu selalu jadi nomor satu sih, karena itu selalu jadi kewajiban gue sebagai young adult sekarang adalah untuk berbakti sama orang tua dan mengenyam pendidikan. Sisanya yang lain adalah hobi, ekstrakurikuler dan side job menurut gue. Jadi penting banget.